Kalimat ini adalah kalimat super. Allah bikin surga juga demi kalimat ini. Siapa yang menerima kalimat ini maka masuk surga. Yang menolak kalimat ini maka dimasukkan neraka. Kita tahu neraka itu kalau ada batu dicemplung, itu sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kayak apa kedalamannya? Bego siapa saja tidak akan bisa itu bikin apa? Neraka. Karena kalau batu dijatuhkan nunggu 70 tahun itu sampai kok riha. Itu dibikin juga untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Kemudian karena manusia butuh latihan, dibikinlah langit dan bumi supaya didiami manusia untuk menerima konsep la ilaha illallah. Karena manusia butuh pelatih, diutuslah para rasul untuk melatih la ilaha illallah. Dan kalimat ini andaikan ada orang kafir 70 tahun, kemudian dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua kekafirannya dihilang. Maka santri-santri yang aswaja ini harus yakin, ia adalah kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Ini kalimat yang orang kafir 70 tahun saja menjadi muslim. Tapi sekarang banyak gerakan dengan kalimat yang sama, malah orang Islam menjadi kafir. Itu kira-kira kelompok aneh nopo boten. Hanya karena la ilaha illallah banyak kelipatok dihukumi kafir. Gara-gara la ilaha illallah bipitung dino diarani kafir. Wong kalimat ini sing kafir wae dadi mukmin. Sekarang dengan kalimat yang sama yang mukmin jadi kafir. Ini apa-apaan? Kira-kira gitu. Cara mantap ini apa-apaan? Ini penting saya utarakan. Jadi kepastian tauhid. Ngendikane pangeran kul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Makanya Abdul Hasan As-Sadili ketika nafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal itu ai bihadhil kalimah kata beliau. Kamu harus camkan bahwa la ilaha illallah. Dan setelah itu kamu baru sah istighfar untuk kamu sendiri maupun untuk orang mukmin siapapun, mukmin mukminah. Kita tahu andaikan kita punya keluarga kafirah atau murtadah, sah enggak diistighfari? Enggak sah. Tapi sefasik apapun asal dia min ahli tauhid maka sah diistighfari karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi sahnya mengistighfarkan orang lain hanya dengan satu syarat, yaitu dia min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam cerita-cerita kewalian, dan ini saya percaya cerita ini karena saya pernah menemukan di Musnad Ahmad, saya menemukan di Ithaf syaratnya Ihya, juga di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul Farad itu. Dulu itu ada wali yang tukang bikin Istanbul itu. Pernah dengar tuh Istanbul itu yang Quran kecil itu. Kalau sekarang kan dibikin masif, mau 5.000-an. Kalau dulu masih asli. Itu Kiai Sarbini itu kayak Mbah Khalil Bangkalan. Jadi karena dia orang penting itu, nak diundang orang itu, ya engkau nak ditakoki pangeran muni rombongan. Jadi kayak Mbah Khalil juga Mesir gitu. Terus ditinggal lagi. Engkau takoki pangeran muni ngenteni Mbah Khalil, ngenteni rombongan. Ya sudah gitu toh. Tapi karena beliau terkenal wali ya. Singkat cerita kalau Sohibul Bait ini enggak terima karena pas 7 hari sampai di sebelah sapi apa-apa ternyata dia tahlilnya sebentar. Terus kata beliau, ya sudah semua makanan itu ditimbang pakai pohon kelapa. Yang satu kosongin katanya. Kifatul mizan yang satu atau kafatain mizan yang satu dikosongin. Beliau datang yang bikin Istanbul tadi. Bilang bis itu sudah jam 4 katanya. Sudah tinggi bismillahnya. Kata beliau, bismillahku ra genep wae wis ngalahno pakananmu, apalagi genep kata. Ini penting saya utarakan nanti di cerita yang di kitab Musnad Ahmad. Ini perlu dicamkan. Saya hafalkan hadis itu. Inna wa ta'ala istakhlasa rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Setelah dipertontonkan, fayan syuru alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijilin minha maddul basar. Jadi ketika dipertontonkan itu ada satu box, yang satu boxnya itu sudah sepanjang mata melihat. Sudah satu boxnya saja itu mislu maddil basar, sepandang mata melihat. Apalagi di 99. Terus Allah itu fair, Allah tanya, afalaka uzurun, apa kamu melakukan kesalahan banyak ini punya alasan? Enggak katanya. Adzolamat kata badi al-hafidun. Apa memang malaikat itu sentimen sehingga salah kamu tok yang ditulis, kalau kamu nggak salah nggak ditulis? Ndak ya Allah. Terus kata Allah, bala innalaka inti hasanah, kamu masih punya satu kebaikan. Ketika Allah bilang kamu punya satu kebaikan, apa kata lelaki tadi? Nah, gunanya apa ya Allah satu kebaikan dibanding kesalahan yang sebanyak itu? Akhirnya kesalahan yang sebanyak itu ditimbang
Sing timbang satunya itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fato syat as-sijilat. Semua catatan salah tadi kalah. Kenapa? Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Karena di dunia maupun akhirat tidak ada yang bisa mengalahkan kalimah thayyibah. Tapi sekarang kalimah thayyibah itu jadi tersangka. Nah ini makanya saya mohon santri-santri, hujjiyatu ahli sunnah wal jamaah ini harus mustaqirroh, harus sabitah, harus benar-benar berargumentatif. Sehingga kita tahu setahu-tahunya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama orang mukmin menjadi kafir. Ini penting saya utarakan karena kita harus terus belajar. Caranya gimana? Ya diantaranya tadi belajar kitab Ihya, beberapa kitab. Sehingga khilaf-khilaf fikhiyah, meskipun kita tidak bidangnya misalnya, itu tetap punya kualitas yang luar biasa.